lawannya Imam Mahdi. Siapa lawannya Imam Mahdi? Dajjal. Dajjal itu nama atau gelar? Gelar. Sama, Al-Mahdi itu nama atau gelar? Gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bapak saudara yang bukan Allah, alhamdulillah kita masih diberi nyawa di pagi ini. Kita kalau nggak dapat musibah orang terdekat meninggal, kita nggak sadar kalau hidup berharga. Tapi kalau sudah ada yang meninggal, orang dekat, teman dekat, orang yang biasa ketemu kita, itu baru terasa bahwa oh ada ya kematian itu. Ya, semoga hidup yang Allah hadiahkan untuk kita ini dapat kita jadikan sebagai alat menuju mengenalnya. Surga hakiki itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah nikmatnya surga nanti jika tidak ketemu dengan yang punya surga. Maka setelah orang bertahun-tahun, beribu tahun menikmati surga syahwat, mereka kemudian bertanya, siapakah gerangan yang punya surga ini? Bisakah kami bertemu dengannya? Inilah yang disebut dengan surga ma'rifat, surga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan macam-macam surga itu. Maka dalam hadis Imam Muslim kisah tadi terjadi. Jadi udah di surga, kita masih nyari ma'rifatullah, mencari ilmu mengenal Allah. Di sana panjang lama, mumpung kita masih di sini, jangan sia-siakan ilmu mengenal Allah itu. Jangan hanya ngaji itu cuma mengkaji yang kulit-kulit aja. Mau sampai kapan? Bosan Pak. Duren kulitnya enak nggak? Kira-kira begitu. Yang enak di dalamnya. Cuma orang nggak tahan untuk sampai ke dalam. Dibuanglah. Nah inilah kejadiannya sekarang. Orang kalau ngaji ma'rifatullah dikira ngaji gila. Ngaji zindik. Dan Rasulullah dari dulu emang dituduh gila. Jadi kalau antum ngaji mengenal Allah, ngaji zikir, lalu dituduh gila, wah itu udah mirip-mirip sama Nabi itu ya. Jadi udah mulai selangkah di belakang Nabi lah kira-kira. Nabi dituduh gila, kita dituduh gila. Ya. Nabi dituduh sesat, kita bakal dituduh sesat. Siap-siap aja Pak. Salah satu hal yang akan orang tuduhkan sesat kepada kita atau bilang kita gila, obrolan yang bulan lalu saya pernah gantung tentang Al-Mahdi. Masih ingat? Dan saya menjanjikan pada pagi ini kita membahas lawannya Imam Mahdi. Siapa lawannya Imam Mahdi? Dajjal. Dajjal itu nama atau gelar? Gelar. Sama, Al-Mahdi itu nama atau gelar? Gelar. Karena itu gelar, lalu siapakah Al-Mahdi? Dan kita sudah jelaskan. Sekarang pertanyaannya, siapakah Dajjal? Dajjal secara bahasa Arab artinya fa'al, dajjal, orang yang banyak bohongnya. Al-Mahdi itu yang banyak hidayahnya. Gitu. Sedangkan dajjal yang banyak bohongnya. Pernah diajarin guru ngaji, sebelum assalamualaikum salat, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah di kubur, azab neraka, dan fitnah Masih Dajjal. Apa arti fitnah? Kekacauan, kebingungan, kejahilan, kekufuran yang disebabkan oleh Dajjal. Nabi menyimbolkan Dajjal itu, kalau dia bilang surga, itu neraka. Kalau dia bilang neraka, itu surga. Jika dia benar, katakan ini benar, berarti itu salah. Jadi katakan salah, berarti itu benar. Bapak saudara makan Allah, ini udah masuk fitnatul Dajjal.
Cuma karena bom virus, seluruh negara di dunia sekarang hampir semua resesi, benar nggak? Udah 90% semuanya Pak, hampir resesi. Singa yang jadi Singapura, gimana? Hancur nggak? Hancur, cuma karena tabungannya banyak, ya masih santai-santai aja. Tapi udah hancur Pak. Mau sampai kapan itu bertahan? Indonesia devisanya berapa sisanya? Paling-paling tahan 6-7 tahun. Kalau ini nggak berakhir, apalagi nanti ada virus baru lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa nggak mengimajinasikan kalau negara bangkrut semua, apa yang terjadi? Teritorial negara menjadi ambigu, samar. Dan saya sudah sampai berpikir ke sana, Pak. Ini kalau semua negara nanti hancur karena virus, muncul lagi virus baru, masalah baru, kita sekarang masih enak kan? Tapi insya Allah, semoga Indonesia dijaga ya. Kita tinggal di Katulistiwa, ya lempar singkong jadi Pak. Nah, semoga ini kabar baik juga, bahwa negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnatud Dajjal, kekacauan karena Dajjal, itu bersifat paradigma. Jadi mainnya paradigma. Bayangkan COVID yang belum jelas juntrungnya dari mana, kita udah ketakutan semua. Benar kan? Gak apa-apalah masjid begini daripada ditutup. Kan begitu. Betapa menangisnya, menjeritnya kolbu kita selama 3 bulan lebih, masjid di lockdown. Wah, stres kita Pak mikirin itu. Rohani kita yang stres. Sampai ada jamaah kita nangis-nangis, Ustadz, gimana nih masjid kita sedih di lockdown ini? Ya. Wah, ini rindunya ke masjid dahsyat. Saya katakan dalam hati, oh ini orang benar-benar beriman ini. Tapi mau gimana lagi? Umurnya umur rentan. Bapak saudara makan Allah, ini mainnya di paradigma. Karena setiap hari diberitakan, setiap menit diberitakan, akhirnya itu benar-benar masuk dalam pikiran kita. Kita nggak nolak kok COVID ada. Tapi kalau separah yang diberitakan, nggak juga. Coba hitung Mbak, berapa jumlah orang kematian dari bulan Maret sampai sekarang? Nanti Bapak hitung, berapa bulan itu? Maret sampai sekarang, berapa? Berapa bulan? Lebih ya? Maret, April, Mei, Juni, 8. Itu hitung tahun lalu, selama 8 bulan, 2019, berapa orang meninggal? Coba catat, hampir sama. Tapi paradigmanya dirubah. Dulu meninggal karena flu, karena jantung, karena diabetes. Sekarang ditambahin berita COVID. Hitung aja Pak, kalau nggak percaya buka datanya. Ya, datanya sudah dibuka online semua. Tinggal kita cek sendiri. Tapi kenapa kita ketakutan? Nah, ini yang disebut fitnatud Dajjal. Virusnya masuk ke kolbu atau cuma ke badan? Kalau ke badan selamat. Tapi kalau masuk ke kolbu, nanti Bapak udah jadi musyrik. Takut kepada selain Allah. Kita boleh waspada, tapi takutnya hanya kepada Allah SWT. Tetap waspada, pakai protokol begini ya, sudahlah nggak apa-apa. Ngalah kita ya. Cuma kolbunya jangan kena virus. Virus ketakutan ini bahaya Pak. Ini coba tanya sama dokter, kalau ada dokter di sini. Orang kalau tenang, tensi darahnya dicek normal nggak? Tapi coba, ada dokter yang suka nakut-nakutin pasien? Ada. Kamu nih, cek darahnya Pak, habis itu. Naik langsung Pak, set. Langsung imunnya jatuh. Ya kan? Maka Bapak saudara makan Allah, fitnatud Dajjal, ini siapa sih yang bikin? Ayat yang paling jelas membicarakan ini, walaupun ahli tafsir pernah berdebat, tapi ayat ini semakin jelas. Ini adalah dalam surat Thaha ayat 96. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa pulang dari khalwat 40 hari. Khalwat itu menyepi. Nabi Musa menyepi 40 hari, masih ingat? Ya, awalnya 30 hari, lalu kemudian digenapkan jadi 40. Itu ada rahasianya. Kita nggak sempat menceritakan sekarang. Ketika Nabi Musa pulang, pengikutnya yang sudah dikadar menyembah Allah, itu menyembah siapa? Sapi, kepala sapi. Ya, sapi. Jadi ada patung sapi bisa ngomong, Pak.
Akhirnya disembahlah oleh Bani Israel. Kata orang Bani Israel cerdas. Kok nyembah kepala sapi ya? Maka orang-orangnya cerdas intelektual, belum tentu cerdas spiritual. Mohon maaf, Bapak coba lihat, penguasa bisnis di Indonesia, orangnya cerdas nggak secara intelektual? Cara hitungan, cerdas. Tapi di belakangnya mereka melihara jenglot, tahu jenglot? Ya, jadi jimat sama dia. Ya, masang jimat di mana, masang kepala kerbau di mana untuk backup. Kita ketemu sama yang begitu-gitu, ya. Yang minta ke kita juga ada, tapi kan kita nggak punya ilmu yang gitu-gituan. Itu ilmu fitnah tuh dajjal semua itu. Nah, Bapak Saudara, maka Allah itu mereka lagi ngapain? Mereka cari aman, mencari keamanan. Nah, di zaman Nabi Musa cuma 40 hari dan sudah mengkader jamaahnya, umatnya bertahun-tahun, itu berubah. Bisa dibayangkan siapa yang ngerubah ini? Siapa namanya yang ngerubah ini? Masih ingat? Samiri, ya. Samiri ini romannya gimana sih? Cerita aslinya? Lahir dari mana? Bapaknya siapa? Kan nggak ada. Nggak disebutkan, Pak. Jadi siapa Samiri ini sebenarnya? Maka disebutkan kisahnya di sini. Nanti coba lihat 3 sikap Nabi Musa yang aneh. Ketika pulang melihat umatnya menyembah sapi betina kepala sapi itu, Nabi Musa kemudian mengambil jenggotnya Harun. Jadi Nabi Harun itu terkenal dengan jenggotnya sampai ke dadanya. Ditarik sama siapa yang punya jenggot panjang tuh? Itu nanti mungkin bersama Nabi Harun tuh ya. Ditarik sama Nabi Musa. Nabi Musa tahu sendiri kalau dia pukul orang bisa mati. Jadi dia punya aji ninju, tangan besi, Pak, tangan bom. Dipukul orang mati langsung. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Ya Harun ketar-ketir juga kalau dipegang begitu. Tinggal diginin kepalanya, Pak, udah habis deh. Apa kata beliau? Ini ayatnya, ya. Yabna la ta'khuz bilihyati. Wahai anak ibuku, diingetin mamaknya. Wahai anak ibuku, jangan kamu tarik-tarik jenggotku begitu, nggak sopan gitu. Sabar dulu, sabar, slow. Terjadilah dialog yang luar biasa antara mereka. Akhirnya Nabi Musa kemudian sedikit turun emosinya, ya. Dan apa yang terjadi setelah itu disebutkan di dalam ayat ini. Selesai dalam tanda kutip menghajar Harun, datang ke pengikutnya. Pengikutnya disuruh apa? Tobat. Tobatnya orang-orang yang menyembah berhala, ngapain? Bunuh diri, Pak. Jadi dulu tobatnya Bani Israel dari kesyirikan, dia harus tebas nafsiyahnya, jiwa badannya ini. Karena badannya dibiarkan menyembah sapi. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa ya. Nanti antum kalau ketemu bisa ketawa-ketawa tuh. Ya. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa. Ini jangan bilang Israel keren ya, Yahudi keren. Belum tentu. Kita kalau jadi umatnya, tobat dari syirik harus bunuh diri. Tapi giliran ketemu Samiri, apa kata Nabi Musa? Fama khatbuka ya Samiri. Orang Arab kalau ngomong begini, itu sama kayak saya marah. Tapi saya bilang, Dek, kamu ada apa sih? Gitu. Nabi Harun mau ditonjok, dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah berhala disuruh bunuh diri. Giliran penyebab masalahnya nggak diapa-apain, Pak, cuma ditanyain. Fama khatbuka ya Samiri. Ada apa masalahmu, hai Samiri? Kok 40 hari aku tinggalkan, kamu rubah akidahnya umat. Berarti Samiri tadi pernah jadi pengikut Nabi Musa? Belum tentu. Ya? Belum tentu, Pak. Di antara pengikut orang besar ada pengkhianat. Di saat Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, dapat turun wahyu, surat Al-Mu'minun, sampai di ayat penciptaan ayat 11. Berhenti di tengah. Nabi SAW lagi diam. Lalu si penulis wahyu, namanya Abdullah bin Sarah, itu mendengar
ayat yang turun ke Nabi. Tapi Nabi belum bacain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sering dibaca juga di sini Ustaz ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ibnu Sarah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengar bacaan ini. Apa kata Rasulullah? Tulislah, begitulah ayat itu diturunkan. Ibnu Sarah kemudian GR. Oh, Muhammad dapat wahyu. Aku juga dapat wahyu. Ngapain ikut Muhammad? Tunggu aja sendiri. Murtad dari saat itu. Jadi orang yang hatinya tajam pun disebut dengan mukasyafah. Kolbunya kebuka, belum tentu dijamin dia matinya muslim, Pak. Apalagi yang nggak kasyaf. Yang kolbunya gelap. Orang udah jadi wali, dipecat Pak dari wali. Ini dia nih. Dia kan udah jadi wali nih, pencatat wahyu. Dipecat dari kewalian. Dipecat dari status sahabat Nabi. Menyeramkan ini. Nabi Musa yang sakti di zamannya, yang berdekatan dengan beliau, 3 orang. Beliau, Nabi Harun, Samiri. Apa yang didengar Nabi Musa, Samiri bisa dengar. Kecuali ketika berkhalwat 40 hari, Samiri nggak dengar. Nabi Musa berguru ke Jibril, Samiri dibesarkan oleh Jibril. Ini ayatnya berikutnya ya. Di ayat 96-nya, qala basurtu. Jadi setelah ditanya oleh Nabi Musa, fama khatbuka ya Samiri? Apa masalahmu wahai Samiri? Dijawab oleh Samiri, qad basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku dikasih penglihatan yang umat ente nggak lihat. Maksudnya, saya juga diberi penglihatan alam gaib yang umatmu nggak lihat. Gitu. Lanjut sampai ayatnya. Ditafsirlah ayat ini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan oleh Imam Tabari, imam-imam yang lain. Ketemu satu titik kesamaan penafsiran. Bahwa Samiri waktu kecil didatangi oleh Jibril. Jibril mendidiknya langsung. Kira-kira kalau Jibril langsung ngurus anak kecil, itu kenapa, Pak? Orangnya spesial nggak? Spesial. Ketika Nabi Muhammad diambil oleh Jibril lalu dibedah dadanya, itu karena beliau spesial atau bukan? Coba antum nggak ada yang dibedahkan waktu kecil? Kecuali bedah jantung. Bocor darahnya gitu ya, dibedah. Ini Samiri juga mengurus, diurus oleh Jibril alaihissalam. Spesial, pasti spesial. Dilatih. Harapan Jibril nanti Samiri jadi orang benar. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi meskipun gurunya malaikat, tapi kalau Allah tidak tetapkan hidayah masuk ke dalam kalbu seseorang, Jibril pun gurunya nggak beriman dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bisa nyulap kepala patung, bisa menjadi makhluk yang bisa berbicara dan bergerak. Ini dia, Samiri. Inilah awal dari Dajjalun. Dia membohongi umat Bani Israel. Ini awalnya nih. Tapi setelah itu apa? Apa ayatnya Ustaz? Fazhab gitu ya. Benar gak ayatnya nih? Ya, fazhab fa inna laka fil hayat an taqula la misas. Nah, di ayat berikutnya. Apa kata Nabi Musa? Ya udah Samiri, kamu pergilah. Loh, Harun dipegang jenggotnya. Umat Nabi Musa yang musyrik disuruh bunuh diri. Giliran Samiri penyebab kesalahan itu disuruh pergi. Pergilah ente wahai Samiri. Loh, kenapa kau disuruh pergi? Kok nggak ditonjok sama Nabi Musa? Karena seandainya Nabi bisa tonjok, itu nggak mati. Jadi Nabi Musa tahu makomnya. Bahwa bukan beliaulah nanti yang akan menghancurkan Samiri. Maka disuruh, izhab, ente pergilah. Kenapa? Karena kamu dalam hidupmu tidak akan bisa disentuh. La misas. Nggak bisa disentuh, Pak. Nanti silakan nih ayat ini dibaca, cari tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Mirip-mirip seperti yang saya jelaskan. Cuma bedanya, di tafsir itu tidak disebutkan Samiri itu Dajjal. Itu aja bedanya. Namun amalnya Samiri, amalnya Dajjal. Udah tahu, Pak? Kalau Samiri gurunya Jibril,
Horor gak tuh? Ya. Tapi jangan khawatir ya. Imam Mahdi itu nanti gurunya juga Jibril juga, tapi Jibrilnya bumi. Jibrilnya bumi yang disebut Nabiullah Khidir. Di pertemuan sebelumnya kita bahas Nabi Khidir, masih ingat? Ahlus sunnah wal jamaah mayoritas mensepakati bahwa Nabi Khidir masih hidup. Apalagi ahli qalbu. Mereka sepakat. Tapi ahli hadis berbeda pendapat. Contohnya ada Imam Ibnul Jauzi, itu nulis kitab khusus mengenai bahwa hadis mengenai Nabi Khidir dhaif semua. Diteliti orang oleh Imam Ibnu Hajar, hasilnya mirip. Tapi dia presentasikan depan gurunya. Namanya Imam Ali Raqi, imam ahli hadis, tapi ahli qalbu. Artinya tidak semua orang pakar hadis ahli qalbu. Ilmu hadis itu ilmu empirik. Jadi dibaca, dihafal, diteliti. Dibaca, dihafal, diteliti. Kalau ilmu qalbu, dibaca, dihafal, dirasakan. Ini beda. Beda ilmunya, beda epistemologinya. Imam Ali Raqi mendengarkan presentasi dari Ibnu Hajar bahwa berdasarkan riwayat yang saya temukan tidak ada dalil bahwa Khidir masih hidup. Langsung digebrak meja tuh sama Ali Raqi. Uskut, ente diam. Jangan pernah lagi ngomong Khidir mati, ente nggak sopan. Kenapa? Imam Iraqi menyaksikan bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini kemudian dilanjutkan nanti oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Tadi Ibnu Hajar al-Asqalani. Sekarang Ibnu Hajar al-Haytami al-Makki. Ulama di Mekah. Beliau ini guru dari Imam al-Malibari. Al-Malibari guru dari Abdul Muhi Pamijahan. Pernah dengar? Jadi orang kita dulu ngaji ke Mekah, Pak. Abdul Muhi Pamijahan yang daerah Tasik ya? Tasik. Itu dulu ngaji ke sana tuh. Ke Imam al-Malibari, murid dari Ibnu Hajar al-Haytami. Apa kata beliau? Saya nggak ketemu sih. Tapi kata ahli kolbu, Nabi Khidir pernah datang kepada majelisku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Tapi beliau tidak lihat. Karena beliau percaya dengan riwayat yang telah dikumpulkan Ibnu Hajar, lalu kemudian Ibnu Hajar merevisi pendapatnya, Nabi Khidir masih hidup. Maka siapa mentornya nanti? Nabi Musa mentornya siapa waktu hidup? Nabi Khidir. Ya kan, masih ingat? Maka di akhir zaman ini, jadi mentornya imam akhir zaman itu salah satunya adalah Nabi Khidir. Termasuk juga Jibril. Kira-kira begitu, Pak. Gelarnya Nabi Khidir apa? Syekhul Anbiya'i wal Auliya. Gurunya para nabi, gurunya Nabi Musa dan para wali. Kalau nggak bisa ngelawan Samiri. Nggak bisa ngelawan Samiri. Bapak saudara makan Allah. Jadi setelah Samiri ini diusir oleh Musa, kok nggak diapa-apain? Karena Nabi Musa memang tidak punya otoritas untuk membunuhnya. Siapa yang punya hak? Disebutkanlah di hadis bahwa yang nanti akan membunuh Ad-Dajjal itu Masih yang lain. Kan gelarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka yang bunuh dia Al-Masih Isa. Sayangnya banyak orang-orang intelektual di tahun-tahun 60-an, 70-an di Arab sana itu ketika baca hadis sahih ini bilang ini hadis gak sahih. Kok ada di Bukhari ya? Kok ada di Muslim ya? Akhirnya mereka menolak hadis ini sahih. Padahal jelas hadisnya sahih, di Sahih Muslim banyak, di Sahih Bukhari ada yang semakna. Jadi kalau hidayah nggak masuk, mau gelar gimana, mau serban setebal apa, nggak masuk, Pak. Ya. Muncullah mereka mengatakan, oh tidak ada Mahdi, tidak ada Isa, tidak ada Dajjal. Ya di zaman dia nggak ada, dia kalau meninggal duluan mereka-mereka itu. Termasuk imam namanya Ibnu Khaldun. Saya termasuk pengagum beliau dalam ilmu sejarah dan sosiologi Islam, tapi dalam bab ini kita tidak sepakat dengan beliau. Boleh-boleh aja, ya, nggak masalah. Baik, Dajjal gelarnya Samiri ini, kemana dia di waktu Nabi hidup? Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah ada seorang Nabi, melainkan mengingatkan umatnya mengenai kekacauan yang akan didatangkan oleh siapa? Dajjal. Itu pesan Nabi. Berarti beliau pun bukan orang yang dapat izin untuk memberantas Dajjal.
Sekelas Nabi Muhammad nggak dapat izin, Pak. Terus siapa? Nah inilah, kalau kita beruntung nih kita ketemu nih imamnya. Kalau nggak ketemu, ya wallahu alam. Ya. Apakah di zaman ini atau zaman nanti, wallahu alam. Cuma kita harus tahu nih, fitnatun dajjalnya sudah mulai dekat. Fitnahnya, berarti dajjalnya sudah hampir keluar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa dajjal ini ketika dia keluar nanti, dia keluar dalam hadis Abu Daud, umurnya di bumi setelah keluar. Jadi keluar ke bumi terbuka 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu terus. Tapi kalau dihitung-hitung rasanya 40 tahun, Mbak. 40 hari rasa 40 tahun. Kenapa kok bisa lama? Bapak saudara makan Allah, di zaman kita masih kecil dulu, muda, Ustadz, nggak tahu Ustadz ya. Masa-masa dulu nggak ngerti Ustadz. Ya, Ustadz kita muda sekali, hafalannya yang tua. Zaman sana belum ada handphone, Pak. Belum ada kereta canggih kayak sekarang, ya, MRT, belum ada. Belum ada handphone, komputernya juga belum jelas, ya, masih dos-dosan, ya. Belum ada Apple, Pak, ya. Itu dunia kayaknya lama. Hidup tuh kayaknya lama. Ngerasain nggak? Masa kecil tuh rasanya lama. Kenapa? Semuanya manual. Semuanya manual. Nanti kebayang nggak? Nah, ini yang saya gambarkan di depan Pak tadi. Kalau bumi ini, negara-negara di dunia ini nanti miskin, habis semua devisanya, habis uang negara, apa yang terjadi nanti? Mobil Bapak nggak bisa lagi isi bensin, Pak. Maka sekarang orang udah mulai ciptakan tenaga surya. Tapi orang masih belum percaya ini. Di mana-mana sudah mulai krisis bahan bakar minyak, benar nggak? Kita aja ngimpor, Pertamina ngimpor loh, Pak. Nggak tahu kalau udah ketemu lagi titik-titik baru. Ngimpor semua. Dan itu subsidi. Tapi diam-diam naik kita nggak tahu, ya kan? Masih lebih murah lah daripada negeri-negeri sebelah. Jika ini nanti terjadi, artinya teori bahwa nanti di akhir zaman, semuanya kembali ke zaman manual, sangat besar kemungkinan. Mobil nggak jalan, pesawat nggak jalan, listrik pun susah Pak nanti. Maka muncullah nanti krisis energi, lalu krisis pakan. Nah, ini mulai bahaya. Disinilah 40 hari, 40 malam, sebagaimana di zaman Nabi Musa, 40 hari, 40 malam, orang-orang menjadi musyrik. Jadi itu sejarah berulang. Berapa hari selama Nabi Musa? 40 hari, 40 malam. Nanti diulang Pak ceritanya. 40 hari, 40 malam. Rasanya seperti 40 tahun. Orang lagi panik, orang lagi lapar, orang lagi susah. Tiba-tiba ada datang yang bawa, tiba-tiba hujan. Padi diginiin, tumbuh Pak. Set, gitu. Kira-kira gimana tuh? Orang mengira dialah sang satria piningit. Juru selamat, imam akhir zaman, Al-Mahdi. Padahal dia adalah Dajjal. Hati-hati ntar, gurunya Jibril. Mantra-mantra Jibril dia punya semua. Kecuali beberapa hal yang disimpan untuk Al-Mahdi. 40 hari Pak, persis sama. Jadi di hadis 40 hari, di ayat cerita Nabi Musa meninggalkan umatnya 40 hari. Wah ini menyeramkan nanti ini. 40 hari Pak lamanya. Kemana Imam Mahdi Sar itu? Mungkin dia lagi khalwat juga kali 40 hari. Ya, dia mengatakan, aku tinggal dulu kalian ya. Saya ada panggilan dari Allah 40 hari. Itu zaman-zaman genting. Nah, nanti harun-harunnya beliau, uzara-uzaranya beliau, khadam-khadamnya beliau, wakil-wakil beliau, itu kelabakan. Gak bisa nahan. Gak bisa nahan. Kecuali yang Allah kasih hidayah. Yang disebut Ahlul Badar. Ahlul Badar itu apa? Orang yang imannya sama seperti iman pejuang Badar. Apa imannya pejuang Badar itu? 313 orang lawan ribuan, Pak. Itu kan cuma kalimat seribuan, itu lebih dari 1000.
Berarti satu orang lawan 4 atau 3, itu imannya berkali lipat. Dengan iman 1 biji di kolbunya, itu bisa mengalahkan zombie-zombie yang 3-4 orang itu. Itu zombie semua itu, Pak. Monster itu. Dia ingin menghancurkan orang, ingin ngalahin orang, ingin makan duit orang. Kan mereka zombie semua itu. Mereka yang pengen menghancurkan Nabi, mereka buat sembara ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta-harta para sahabat kan diambil mereka semua. Ya, kafir Quraisy waktu itu. 313 hari ke-17 Ramadan lagi puasa, lapar. Perang sama orang kenyang. Kira-kira gimana, Pak? 313 nggak akan berubah imannya melihat ada tumpukan makanan di sana, nggak berubah. Karena dia udah kenyang sama ilmu, iman dan ma'rifatullah. Tapi di luar itu nggak tahu nasibnya. 313 124.000, hanya itu yang selamat nanti. Kecuali 124.000 punya murid-murid, paling itu yang bisa dikasih syafaat tuh. Ya kalau antum nggak jadi ahlul badar 313, semoga jadi muridnya. Amin. Ya, udah kebayang, Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Ya, emang menakutkan. Kalau kita ingat-ingat, itu menakutkan semua, Pak. 40 hari, 40 malam, krisis energi mulai. Krisis politik semua. Ini kan orang 2024 masih berebut nih. Ingat, kalau dia paham bagaimana masa depan, dia nggak akan berebut, Pak. Karena Nabi mengatakan, di akhir zaman, para pemimpin tidak punya haibah, tidak punya kehormatan, dibenci. Orang tadi nih dianggap orang suci, jadi pemimpin, Pak, dibenci orang langsung. Hari pertama dihujat ribuan orang, jutaan orang. Nanti coba aja lihat. Antum sebut fulan soleh, nanti dia jadi presiden misalnya, atau jadi gubernur, langsung dihujat jutaan orang. Hari pertama dikerja, apalagi 100 hari kerja. Ya, maka wibawa raja-raja, presiden-presiden nanti habis. Mereka untuk ketemu dengan Samiri itu melakukan penelitian-penelitian, ritual-ritual, semuanya. Dan itu inspirasi, Pak. Siapa yang bisa menginspirasi buat virus? Kalau bukan Dajjal itu. Ini bukan cocok logi. Karena Dajjal itu salah satunya, dia bawa virus biologis. Tapi virus yang paling bahaya bukan itu. Virus akidah. Nanti next, setelah ini, ada virus namanya virus sihir. Magic. Nanti akan muncul satu zaman, orang suka nanti perdukunan, Pak, semuanya. Ini saya udah ngelihat calon-calon, yang calon-calon itu nyari backup. Ada backupnya uskud, ustadz dukun. Ada ahli wirid. Ada dukun beneran, Pak. Bahkan ada beberapa tanah-tanah pejabat-pejabat tertentu sengaja ditanam di situ khadam-khadam jin yang jahat-jahat supaya nggak bayar pajak. Sampai sekarang masih ada. Ternyata sudah mulai dari Orde Baru sampai sekarang. Jadi antum jangan percaya dulu sama public figure sekarang. Saya nggak percaya amat ya. Yang muncul-muncul sekarang itu belum tentu itu. Bapak Saudara Allah, nanti ada virus-virus magic itu, virus-virus sihir. Dan yang paling suka sihir siapa? Globalis. Mereka yang kita simbolkan dengan penyembah setan. Dan yang mereka cari itu public figure, artis, ya kan? Kenapa artis? Masih ingat dulu ada artis Indonesia, ya, tengkar sama gurunya, sama guru spiritualnya, ada kan? Kenapa? Mungkin maharnya kemahalan kali. Jadi artis aja ingin bertahan popularitasnya, dia butuh dukun, Pak, di belakangnya. Ya uskun lah. Yang baru meninggal siapa nih? Gatot siapa, Pak? Ya, Brajamusti. Dia itu pembackup artis-artis, Pak. Itu temenannya sama magic itu. Orang kalau udah masuk ke dia nggak susah keluar. Itu mainan-mainan mereka udah itu. Dia nggak tahu kalau dia sudah menjadi wayang-wayangnya fitnatul dajjal. Masa ritual untuk supaya nyambung ke alam gaib harus pakai sabu-sabu dulu kan? Masuk akal nggak, Pak? Ke Haramain, Mekah, Madinah, nggak kedetek itu barang. Kalau nggak ada bantuan
magic. Jadi dia pergi umroh di hotel dan nyabu. Masuk akal nggak? Kalau nggak pakai ilmunya Dajjal nggak bisa masuk, Pak. Jadi banyak orang-orang yang pion-pion ini nggak ngerti kalau dia adalah pion-pion Dajjal. Kenapa Dajjal bisa begitu? Karena Dajjal ini nggak ada urusan orang mau mati mau apa, bagi dia yang penting dia menang. Maka saya tutup nih kajian ini dengan satu ayat yang mungkin dijelaskan lumayan juga nih. Surat Fussilat, surat 41, ayat berapa tuh Ustaz? Ayat 29. Orang-orang kafir berkata, gimana kalimatnya? Rabbana arinal lazaini adallana ya minal jinni wal insi. Benar Ustaz? Kalau salah tolong dibenerin. Wah ya Allah, nanti di neraka orang-orang kafir itu mengumpat. Lalu sembari mengumpat itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kasih unjuk kepada kami, bawa ke sini dua orang al-lazaini. Ini beda al-lazina dan al-lazaini. Al-lazaini dua orang, dua sosok adallana yang menyesatkan kami. Satu minal jinni, kedua minal insi. Satu dari jin, satu dari manusia. Kita udah cari beberapa hari ini tafsirnya. Hampir semua penafsir mentok. Kalau jin, jelaslah itu iblis. Kalau manusia, siapa? Di tafsir Tobari disebutkan, tafsir umat salaf saleh. Kayaknya ini anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Siapa? Ya. Tapi dibantah oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Kitab tafsir belakangan. Beliau ahli qalbu, adabnya tinggi. Apa kata Imam Al-Alusi? Tidak benar. Qabil itu meskipun bunuh saudaranya, dia mukmin tapi berdosa. Dia mukmin tapi berdosa. Lalu siapa sosok ini? Enggak dijawab oleh Imam Al-Alusi. Tapi Imam Al-Alusi sudah membuka ruang bagi kita, terutama bagi saya yang ketika baca ayat ini. Siapakah dia? Lebih kurang dengan perkembangan tafsir sekarang, bisa dikatakan Ad-Dajjal. Dari kalangan jin adalah iblis, dari kalangan manusia adalah Dajjal. Baru terjawab, kenapa kita berdoa setiap akhir salat, ya Allah lindungi aku dari fitnatid Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Baru kita paham. Jadi dua sosok ini. Kira-kira apa hubungan iblis dengan Samiri, Dajjal tadi? Ah, itu saya nggak bisa jelaskan. Kita dikasih tahu. Hubungannya hubungan apa? Kita dikasih tahu, tapi kita nggak dibolehkan menceritakannya. Ya, karena datanya secara fisik belum ketemu. Baru ketemu secara rohani, Pak. Ya, data-data penjelasan ini. Maka Bapak Saudara makan Allah, udah wajib, setengah wajib lah. Setiap hari kita melazimkan doa, ya Allah lindungi aku dari azab kubur, azab neraka, dan fitnah Dajjal. Minimal pagi sama sore, Pak. Jangan tinggalkan doa ini ya. Kalau memang kita bukan terpilih menjadi pejuang bersama Imam Al-Mahdi, kita akan dicabut nyawa sebelum terjadi itu. Tapi kalau kita terpilih sebagai pejuang di zaman itu, apapun keadaannya nanti, insya Allah kita masih hidup. Gitu. Saya berdoa yang hadir ini tidak salah pilih imam. Karena 40 hari mencekam itu, orang-orang mengira itulah Al-Mahdi. Ternyata itu adalah, ya. Next kita cerita, siapakah tentara Dajjal? Apakah Yahudi doang? Wahyudi kata orang sekarang. Ya, belum tentu. Kan lagi banyak ceritanya bahwa Yahudi lagi menanam pohon tertentu. Ya, belum tentu begitu, Pak. Pemahamannya belum tentu begitu. Siapa tahu tentaranya di sekitar kita. Nah, nanti tolong ingatkan saya. Kita akan membahas tentara-tentara Dajjal, ciri-ciri munculnya Dajjal, tapi kabar gembiranya, kalau Dajjal sudah mau keluar, berarti Mahdi juga sudah mau keluar. Nah, ini pembahasannya mungkin 3-4 pertemuan, ini kan masuk kedua ya. Ya, mungkin 2 pertemuan lagi baru beres. Baru kita masuk ke alam padang mahsyar. Insya Allah. Ya. Kalau enggak nyaman kita Pak hidup. Ya. Orang-orang di luar sana berbicara akhir zaman, tapi mohon maaf,
berdasarkan prasangka, berdasarkan emosi, berdasarkan ketidaksabaran. Nggak sabar, pengen maksain Imam Mahdi keluar sekarang juga, tahun ini juga. Dajjal muncul tahun ini juga. Ini kan maksa-maksa Allah. Ini nggak bisa. Ini kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Nah, saya tutuplah dengan satu kalimat. Jika Nabi sebelum hijrah ke Madinah dibedah dadanya, itu namanya islah. Allah memperbaiki Nabi. Maka Al-Mahdi, karena dia pewaris yang paling pas mewarisi ajaran kenabian Nabi Muhammad SAW, sebelum nanti muncul di hadapan khalayak ramai, tapi beliau sudah muncul di khalayak Al-Badr 313 itu. Sudah muncul. Sebelum muncul nanti, beliau pun dadanya akan dibedah oleh Allah. Apakah makna atau hakiki, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini disebut dalam hadis islah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, seandainya kiamat tinggal 1 hari, pasti Allah akan bangkitkan seorang Al-Mahdi dan diislah semalam. Diislah semalam. Diperbaiki semalam. Ini kabar gembiranya. Kalau tadi Ad-Dajjal 40 hari, rasanya 40 tahun, nanti ama Al-Mahdi lebih hebat lagi, Pak. Lebih lama lagi, insya Allah. Ya, nanti kita akan sampai ke sana di waktu berikut. Oke, saya kembalikan ke Ustadz. Mau tutup atau ada pertanyaan?